Oke, oke. Oke, oke, izin ya Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan dan Mbak Cinta. Eh, Kali ini kami dari kelompok 1 angkatan 9, Mbak, mau izin mewawancarai Mbak. Mungkin pertama eh, Mbak Cinta diperkenankan untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, jabatan fungsional, dan saat ini berada di kelompok kerja dan unit kerja mana. Gitu, Mbak. Kita sebelum Mbak Cinta memperkenalkan diri, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak ya. Saya Al dari Gatrik Mbak, bisa yang lainnya. Saya Ferdi dari Sejen Mbak Cinta. Salam kenal Mas Ferdi. Kalau saya Raihan, Mbak dari EBTKE dan penempatannya sama seperti Mbak Cinta seperti itu. Oh, salam kenal Salam Mas. kenal Mbak. Kalau saya Aulia Mbak, ya Salam salam kenal kenal. Aulia. Saya Anissa Mbak dari Gatrik. Salam kenal Anissa. Ya Mbak, kita mulai wawancaranya ya Mbak. Terima kasih Mas Alkifari atas pertanyaannya. Terus terima kasih juga sudah mempercayakan saya buat em, jadi narsum di eh, proyek kalian. Perkenalkan, nama saya Sankara Cinta Diliaga, bisa dipanggil Cinta. Eh, Jabatan saya analis kebijakan ahli muda. Saat ini saya ditempatin di Subpokja Evaluasi dan Laporan, kelompok kerja rencana dan laporan di Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Saya bergabung di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mulai tahun 2015. Sebelumnya ditempatkan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Kemudian mulai bulan Juni 2022 saya ditempatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ini itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin dilanjut pertanyaan-pertanyaannya ya Mbak. Izin tanya menurut apa nih? Mbak Cinta bisa share apa aja sih yang saat ini sedang dikerjakan yang sesuai dengan tusi di tempatnya Mbak Cinta ini kan di Sesdijen ya Mbak, Sesdijen Gatrik ya. Ya, betul. Boleh Ya, sharing Mbak? Terima kasih. baik. Em, Secara umum, jadi Pokja Evaluasi dan Laporan itu terdiri dari 4 Subpokja. Jadi kami merencanakan kegiatan dan program yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Jadi dari perencanaannya, kemudian pemantauannya atau evaluasi melalui monitoring dari target yang sudah ditetapkan di dokumen perencanaan. Jadi di pemerintahan itu kan dokumen perencanaannya itu hierarki ya dari nasional, dari Bappenas, dari RPJMN, kemudian diturunkan ke dalam Renstra, dan setelah itu perencanaan di masing-masing kementerian dan lembaga, kemudian nanti diturunkan lagi ke dokumen perencanaan di setiap eselon 1 yang dituangkan dalam dokumen eh, namanya PK, Perencanaan Kinerja Eselon 1. Nah, berangkat dari situ, di Pokja kami yang menetapkan apa namanya anggarannya, kemudian targetnya, kemudian apa namanya pembagiannya ke semua direktorat tingkat eselon 2 yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kemudian kami melakukan monitoring dari target yang telah ditetapkan tadi di dalam dokumen perencanaan. Nah, monitoringnya ini bisa triwulanan atau tahunan gitu. Nah, kemudian tempat saya in charge di evaluasi dan laporan kami yang mengevaluasi capaian dari target-target tersebut apakah sesuai dengan apa namanya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan ataukah tidak sesuai target. Nah, itu kami mengevaluasi. Kalaupun tidak sesuai target, berarti kan tantangannya apa, kemudian bagaimana strategi yang nanti dilakukan untuk mencapai target tersebut. Nah, dari evaluasi tersebut nanti kami akan membuat semacam laporan kinerja. Jadi em, laporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini kami susun secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada fungsi yang lain, kami melaksanakan fungsi koordinasi. Nah, koordinasi di sini, koordinasi di lintas unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Nah, kami ada namanya Subpokja dan strategi. Jadi kami
mengumpulkan atau mengkoordinasikan bahan yang digunakan untuk mensupport pimpinan, misalnya beliau ada undangan menghadiri conference atau rapat-rapat dengan pihak internal, itu kami juga menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian yang terakhir ada terkait Subpokja informasi, jadi kami in charge juga terkait teknologi informasi yang digunakan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Mungkin itu saja sih kurang lebihnya. Oh ya, sama terakhir akuntabilitas. Jadi kami melaksanakan, jadi setiap lembaga pemerintahan itu wajib menyampaikan laporan akuntabilitas terkait penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan program kegiatan. Jadi kan kegiatan follow money ya. Jadi bagaimana kita menggunakan anggaran tersebut, kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa, terus capaiannya seperti apa, itu semuanya harus akuntabel gitu atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kami memprovide apa namanya hasil evaluasi monitoring tersebut kepada pihak internal, dalam hal ini Ijen yang setiap tahun memeriksa kami kaitannya dengan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Mungkin itu aja sih. Baik, Mbak. Jadi tadi udah dijelaskan ya Mbak beberapa kegiatan yang emang dikerjakan. Gimana sih cara Mbak untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan dan program-program tersebut? Baik. Jadi kami sudah membuat dokumen perencanaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari dokumen perencanaan tersebut ada target-target, jadi ada sasarannya. Dari sasaran tersebut diturunkan ke dalam setiap indikator. Jadi misalnya sasaran kita misalnya terkait ketahanan dan kemandirian energi, kami menetapkan target indeksnya misalnya di periode tahun ini sekitar 5 mungkin ya indeksnya. Jadi itu angka indeks. Jadi dari angka indeks tersebut diturunkan lagi ke parameter-parameter pembentuk indeks tersebut. Misalnya kalau ketahanan itu kan ada kaitannya dengan infrastruktur, kemudian kemerataan akses listrik kepada masyarakat, kemudian harga listrik tersebut apakah terjangkau atau seperti apa. Jadi dari dokumen perencanaan yang sudah di apa namanya di breakdown menjadi sasaran kinerja, kemudian indikator-indikator itu masing-masing parameter ada targetnya masing-masing. Nah, kemudian untuk mengukur parameter keberhasilannya, otomatis kami melakukan monitoring setiap triwulan gitu. Jadi target ya misalnya target tahunannya berapa persen. Jadi masing-masing parameter itu kan punya satuan sendiri-sendiri ya. Misalnya kalau akses listrik itu banyak banget apa namanya parameternya, misalnya kapasitas pembangkit, kemudian berapa jaringan transmisi yang bisa di-achieve ya kalau jaringan. Jadi kalau Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan itu kan end to end-nya itu kan dari pembangkitan, kemudian penyaluran itu terdiri dari transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, kemudian sampai ke masyarakat di pemanfaatan. Jadi kami dari hulu ke hilirnya itu dari pembangkit sampai listrik itu dimanfaatkan di masyarakat. Nah, dari poin-poin tersebut yang sudah ditetapkan, kami mengukur, melakukan monitoring sejauh mana capaian tiap triwulannya terhadap target yang sudah ditetapkan di dokumen perencanaan tersebut. Ini kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang jelas, nanti bisa follow up question ya. Mbak, izin Mbak, saya Rehan juga ingin mengajukan pertanyaan karena kurang lebih posisi sekarang penempatan juga sama di evaluasi dan laporan seperti itu. Jadi sedikit berhubungan lah. Nah, ini kita kalau dari Mbak Cinta sendiri dalam melakukan pekerjaan ini kita kan memegang data-data ya Mbak ya. Data-data dan juga kita melaporkannya. Nah, gimana sih Mbak kita caranya untuk dari Mbak Cinta sendiri untuk bisa kita itu melaporkannya itu ya dapat dipertanggungjawabkan lah data yang kita tampilkan, data yang kita berikan dan juga eh, transparan seperti itu, transparansi dan tanggung jawabannya gitu atas data-data yang mau kita deliver seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi eh, sebenarnya di Pokja Rencana dan Laporan itu kan kami hanya mengkolek data ya, hanya mengkoordinasikan misalnya tentang rencana program dan kegiatan. Nah, berarti kan pemilik datanya itu sebenarnya dari unit ya. Nah, nanti kita harus memastikan data tersebut benar-benar valid. Misalnya kalau kami infrastruktur itu kan ada pihak lain yang terlibat ya, misalnya PLN. Nah, kami harus memastikan datanya tersebut berasal dari sumber yang tepat. Dan dari PLN mereka kan ada apa namanya semacam divisi nanti yang menyampaikan data ke kita misalnya, atau
ada aplikasi yang namanya Amped. Jadi kalau nggak salah semua informasi itu bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Nah, cuman, nah, apa ya, mungkin ada kekurangan juga dalam pemanfaatan aplikasi tersebut, misalnya datanya kurang up to date atau kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan data yang sifatnya apa namanya open publish dalam artian sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit tersebut, misalnya melalui nota dinas atau surat surat dinas gitu kan. Kalau ada bukti otentiknya itu kan lebih gampang ya untuk dipertanggungjawabkan ya daripada sekedar informasi yang sifatnya em, rilisan gitu. Karena kan ini ada hubungannya dengan data ya. Jadi kalau data itu tertulis, otomatis kita akan membawa kemana-mana data tersebut itu eh, apa ya tingkat tingkat kevalitannya itu kan lebih bisa dipertanggungjawabkan ya daripada data yang kita dapat secara lisan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya di birokrasi itu surat menyurat sangatlah penting gitu. Baik, baik, Mbak. Kalau dari saya cukup seperti itu. Ya, Mbak Cinta, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mbak ya. Ya. Bagaimana pekerjaan yang Mbak Cinta lakukan sehari-hari itu bisa relevan dengan visi misi DJK atau tugas pokok instansi dan itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Oke, baik. Eh, Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi kan sebenarnya semuanya ini eh, sudah ada apa ya guidance-nya gitu. Jadi eh, sebenarnya apapun yang kita lakukan itu ada dasar hukumnya gitu. Misalnya em, dokumen perencanaan tadi kan saya sebutkan ada RPJMN. Nah, berarti kan secara nasional pekerjaan kita itu kan sudah ada dasar hukumnya ya. Kita ngacu ke situ. Nah, terus eh, misalnya di perencanaan itu dari RPJMN kan tadi kan diturunkan ke Renstra atau rencana strategis itu nanti kan juga ditetapkan ke dalam peraturan menteri ya kan semuanya berdasar hukum. Nah, kemudian dari pekerjaan yang kita lakukan mensupport dari apa yang sudah dituliskan ke dalam dokumen perencanaan tersebut. Berarti kan eh, kita tidak boleh melenceng ya harusnya ya dari apa yang sudah direncanakan. Kemudian strategi, kemudian arah kebijakan itu semuanya ada di dokumen perencanaan tersebut. Arah kebijakan di level nasional sudah ada di RPJMN. Kemudian em, RPJMN itu kan sebenarnya em, perencanaan secara nasional disertai dengan visi misi presiden terpilih gitu kan. Nah, apa yang dilakukan em, instansi kita itu kan istilahnya itu penerjemahan dari visi misi presiden, ya kan. Jadi secara otomatis karena kita bekerja buat negara, otomatis kan apa yang kita lakukan eh, berdampak kepada masyarakat ya, ya nggak sih? Nah, em, jadi kalau di saya misalnya evaluasi dan laporan. Nah, kebetulan kami ada tambahan manajemen risiko. Sebenarnya manajemen risiko ini melekat ke perencanaan. Jadi em, program atau kegiatan yang direncanakan itu kan kadang mengandung resiko ya. Jadi resiko itu kan potensi terjadinya sesuatu yang akan menghambat pencapaian target, ya kan? Jadi kami selain mengevaluasi sebelumnya itu setelah dokumen perencanaan ada, perencanaan tahunan kami menetapkan risiko gitu. Risikonya apa aja sih along the way pelaksanaan proyek dan kegiatan ini gitu. Jadi kita harus memitigasi, kemudian kira-kira kita harus melakukan apa supaya risiko tersebut tidak berdampak signifikan terhadap target. Nah, lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya risiko tersebut dimitigasi dengan tepat, otomatis kan target tercapai. Misalnya kita ada target rasio elektrifikasi itu kan melistriki seluruh masyarakat Indonesia ya, dari timur sampai barat. Kemudian apa program-program lain misalnya BBBL itu kan fokusnya ke 3T itu kan secara dampak kan sangat besar ya ke masyarakat ya. Nah, itu eh, kalau menurut saya ya em, apa yang kami kerjakan itu sangat relevan gitu. Oke, mungkin itu kali ya. Pokoknya intinya semua yang kita lakukan insya Allah bermanfaat. Oke, baik Mbak, terima kasih. Nah, Mbak, boleh nggak sih sharing eh, gimana untuk jaga semangat belajar biar tetap relevan ya? Dan
mengapa penting mempelajari hal tersebut. Karena buat motivasi kita sih Mbak, CPNS untuk tetap belajar. Gimana sih kalau Mbak Cinta cara cara menjaganya? Oke, jadi topik di sektor energi itu kan luas banget ya. Em, Terus isu-isu yang berkembang itu juga beragam. Jadi misalnya mulai gimana caranya kita memberikan, jadi ada istilah namanya energy justice ya. Energy justice itu gimana akses terhadap energi ini dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dari kota sampai pelosok-pelosok. Itu em, topik-topik yang ada di sektor energi. Kemudian ada energy transition ya kan. Eh, Semua negara-negara di dunia ini kan sedang berlomba-lomba gimana caranya menjaga suhu permukaan bumi ini agar tetap di bawah 1,5 kalau nggak salah. Ini yang di EBTK ini yang lebih berat ya. Jadi kan kita punya misi energi transisi. Itu kan topik-topik yang menarik ya. Jadi ada energy justice, kemudian ada energy transition. Coba cari angle yang menurut kalian menarik gitu kan. Nah, dari isu tersebut, misalnya kalau aku nih, aku suka sama clean energy sebenarnya. Dulu waktu kuliah ngambil topik tentang wind power. Nah, aku tertarik sama energi bersih gitu. Cuman sayangnya kalau Indonesia kan potensi suryanya lebih banyak ya mungkin di EBTK daripada kalau anginnya kan angin-anginan ya, nggak semua merata. Nah, cari yang menurut kalian menarik untuk dipelajari. Kan kalau belajar itu kan kalau kita suka, kita kan into ya. Kalau into itu kan kita nggak merasa capek, tapi akan merasa apa ya, curious gitu. Nah, cari apa yang bisa dikulik gitu dari sektor energi dan ketenagalistrikan ini. Ada banyak teknologi yang em, menarik untuk dipelajari kayak energy storage gitu kan. Eh, Kita kan butuh penyimpanan energi ya karena kan kalau kita ngomong tentang transisi, otomatis kan kita beralih dari fosil ke energi bersih. Nah, masalahnya kalau energi bersih itu kan kalau angin dan surya yang aku cerita tadi kan angin-anginan, kalau surya itu kan hanya di siang hari jadi sifatnya intermittent, otomatis kan butuh eh, teknologi penyimpanan kan untuk men-store energi pada saat produksinya berlimpah. Itu menarik banget. Terus smart grid. Jadi kalau listrik bicara soal listrik itu kan komoditi yang menarik ya, nggak kayak gitu beras atau komoditi sembako lain bisa disimpan gitu kan. Tapi listrik itu harus ketemu supply and demand-nya tuh at the same times gitu. Jadi kita butuh kayak smart grid itu yang menjembatani eh, supply and demand itu di apa ya ketemu di waktu yang tepat gitu. Kalau enggak kan listriknya akan kebuang gitu kan rugi. Nah, gimana caranya meet gitu antara supply dan demand. Kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan kalian kulik mana yang menarik menurut kalian. Nah, isu-isu tadi itu kan relate kan dengan pekerjaan kita. Jadi kalau kita misalnya nih diminta untuk membuat bahan pimpinan, misalnya di acara conference yang sifatnya internasional, pasti topik-topik itu yang dipakai kayak climate change, kemudian transisi energi, kemudian energy justice. Kalau kita perempuan itu ada yang namanya gender equality and energy transition. Itu tuh menarik banget tuh di industri energi yang male dominated. Mungkin yang cewek-cewek mungkin bisa dikulik di situ ya kan. Nah, sebagai kaum perempuan nah gitu kan di dunia yang mostly di apa ya diakuisisi kaum laki-laki. Nah, itu bisa juga tuh dipelajari ke situ. Jadi monggo silakan. Siap Mbak, terima kasih. Ini Mas Rehan mau ada tanggapan nggak? Kayaknya dari tadi sangat interest ya. Mungkin Ada Mas? mungkin diskusinya di luar wawancara ini ya, karena emang Oh, topiknya oke. emang topiknya menarik sih, Mbak. Maksudnya kayak ya Ya sama-sama kan? ketertarikannya dengan ini ya banyak sih ya seperti itu. Ya, Mungkin dari yang teman-teman penting ada kalian lagi, tetap curious gitu. dari teman-teman lagi yang lain. Mungkin Mas Al, silakan Mas. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup nih wawancara kali ini. Terima kasih Mbak Cinta sudah bersedia untuk menjadi Nah, narasumber. oh, Eh, terima kasih. ya,